Selamat datang kembali di Sevanonima Auto. Ini adalah episode spesial kedua dari Sevanonima Auto Series. Sebelum kita mulai cerita kali ini, mari kita main sedikit kuis. Katakanlah kami membuat dua kolom di layar, di mana kolom kiri adalah brand pembuat mobil, dan kolom kanan adalah negara asal pembuatnya. Pertama adalah Toyota. Bisakah Anda menebak dari negara mana brand ini? Tentu kita semua tahu bahwa Toyota berasal dari Jepang. Selanjutnya Mercedes-Benz. Dari manakah brand ini? Benar sekali, Mercedes-Benz berasal dari Jerman. Cukup mudah bukan? Mari kita lanjutkan. Selanjutnya ada Jaguar. Dari manakah brand ini berasal? Tentu dari Inggris. Benar, ternyata salah. Jaguar berasal dari India. Mulai bingung? Ayo kita lanjutkan lagi dulu. Next, kita punya Volvo. Ada yang tahu brand ini dari mana? Mungkin di antara kita ada yang menebak Volvo berasal dari suatu negara di Eropa. Lebih tepat lagi ada yang menebak Volvo berasal dari Swedia. Benar, salah juga. Brand Volvo untuk kendaraan penumpang berasal dari Cina. Daripada tambah bingung, mari kita mulai saja video ini. Di episode spesial kedua ini kita akan membahas pohon keluarga dari berbagai brand otomotif terkemuka di dunia. Seperti kita ketahui, industri otomotif terus mengalami pasang surut dan dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri akan ada pabrikan otomotif yang harus beralih usaha, gulung tikar, atau dijual ke pihak lain. Perubahan ini cukup sering terjadi, sehingga sulit untuk kita ikuti hingga kita akan terkejut ketika mengetahui bahwa Jaguar sudah menjadi milik India atau Volvo menjadi milik China. Demikian pula dengan brand-brand yang akan kita bahas kali ini. Umumnya, ketika suatu brand otomotif dijual ke pihak dari negara lain, kantor pusat brand tersebut, beserta pabrik dan pusat desain dan risetnya tetap berada di negara asal. Namun, walaupun secara semantik brand tersebut biasanya masih mempertahankan identitas asalnya, jadi kurang relevan lagi apabila menyebut Land Rover 100% Inggris ketika brand ini telah diakuisisi oleh India. Disclaimer, di sini kami tidak akan mengcover semua brand. Kalau ada brand yang belum dibahas di sini tapi Anda ingin diungkap lebih dalam, silahkan tinggalkan komentar. Nanti akan kami bahas di video tersendiri. Mari kita lanjutkan. Kita tentu mengetahui ada ratusan brand pembuat mobil di seluruh dunia. Tapi secara umum hanya ada beberapa grup besar yang menaungi berbagai brand tersebut, selain beberapa brand yang masih mempertahankan independensinya. Pertama, dan mungkin yang paling besar adalah Toyota Group. Raksasa otomotif global ini membuat dan menjual sekitar 10 juta kendaraan di seluruh dunia dan menjadi market leader untuk kendaraan hybrid. Brand apa saja yang bernaung di bawah Toyota Group ini? Pertama tentu saja ada Lexus. Brand ini dibentuk pada akhir tahun 80-an sebagai divisi kendaraan mewah Toyota. Maka tak heran bila kita bisa menemukan mobil Lexus menggunakan basis dari mobil Toyota, seperti Lexus LX 570 yang mengadopsi model Toyota Land Cruiser, dengan penambahan fitur dan kemewahan yang menempatkannya di posisi lebih premium dari saudaranya. Kedua tentu saja ada Daihatsu. Brand ini berdiri pada tahun 1907 dengan nama Hatsudoki Seizo, namun berganti nama menjadi Daihatsu pada tahun 1950. Di Indonesia kita ketahui bahwa Toyota dan Daihatsu telah lama berkolaborasi dalam naungan Astra, namun akuisisi global Toyota terhadap Daihatsu sebenarnya baru terrealisasi pada Agustus tahun 2016. Banyak kita temui produk kembar dari kedua brand ini, seperti Avanza Xenia, Akia Ayla, Calya Sigra, serta Rush dan Terios. Selain dua brand tersebut, Toyota juga punya Hino sebagai spesialis pembuat kendaraan komersial yang terbukti tangguh di segala medan. Reliabilitas memang selalu menjadi fokus brand ini, sehingga brand Toyota selalu melekat dengan image bandel dan reliable. Selanjutnya ada raksasa otomotif dari Amerika Serikat, General Motor atau lebih familiar dengan sebutan GM. Perusahaan asal Detroit ini telah memproduksi mobil lebih dari 110 tahun lalu dan telah mengembangkan sayapnya sampai membuat lini produksi di 15 negara. Nah, brand apa saja yang bernaung di bawah bendera GM ini? Pertama dan yang paling kita kenal tentu saja Chevrolet. Pabrikan yang baru saja hengkang dari pasar otomotif tanah air ini diakuisisi oleh General Motor pada tahun 1918, sebelum akhirnya didaulat menjadi brand flagship dari GM setahun kemudian. Dengan produk ikoniknya seperti Camaro, Corvette, dan Silverado, Chevrolet menjadi salah satu pabrikan yang paling disegani dalam industri otomotif global. Selain menggunakan emblem Chevrolet, GM juga menjual kendaraan dengan brand GMC atau General Motor Chevrolet. Kedua ada Buick yang cukup familiar di Amerika Serikat.
Buick didirikan pada tahun 1899 dan sempat berdiri independen sampai kesulitan keuangan memaksa brand ini untuk dijual ke GM. Brand ini sendiri merupakan anak usaha pertama yang diakuisisi GM pada saat awal berdirinya di tahun 1908. Selanjutnya ada Cadillac. Brand ini berdiri pada tahun 1902 dan diakuisisi oleh GM pada tahun 1909. Cadillac sendiri diposisikan oleh GM sebagai produsen kendaraan mewah dengan ruh dan jiwa Amerika. Saat ini Cadillac memproduksi berbagai jenis kendaraan mewah mulai dari sedan, roadster, crossover, dan SUV. Selanjutnya ada Holden. Brand asli Australia yang berdiri sejak tahun 1856 ini awalnya bergerak di bidang pembuatan pelana kuda. Namun seiring beralihnya penggunaan kuda menjadi kendaraan bermotor, Holden pun beralih menjadi pembuat mobil sejak tahun 1908. Brand ini diambil alih oleh General Motor pada tahun 1931 dan terus berproduksi sampai akhirnya kondisi keuangan memaksa Holden menutup usahanya tahun ini. Di Asia sendiri, GM memiliki brand Daewoo yang cukup dikenal di pasar Asia Pasifik. Namun kinerja penjualan yang kurang baik memaksa brand ini harus dimatikan oleh GM pada tahun 2017 yang lalu. Sebagai gantinya, mereka mulai melakukan kerjasama dengan pabrikan di China. Melalui aliansi SAIC General Motor Wuling atau SGMW, GM mulai menjual kendaraan di China dengan merek Baojun, Jifang, dan Wuling. Brand terakhir telah mengembangkan sayapnya ke Indonesia dengan membuat pabrik perakitan skala besar dan mencatat angka penjualan yang sangat baik. Grup konglomerasi otomotif selanjutnya adalah Volkswagen Group. Volkswagen yang berarti mobil rakyat dibentuk oleh golongan pekerja di Jerman dengan cita-cita untuk membuat mobil yang dapat dimiliki dengan harga terjangkau bagi rakyat Jerman. Produk pertama dan mungkin paling ikonik mereka adalah Beetle, yang dibuat dari tahun 1938 sampai 2003, menjadikannya sebagai mobil yang diproduksi dalam jangka waktu yang paling lama dalam sejarah. Bila menghitung New Beetle yang dibuat untuk meneruskannya, maka lini produk ini masih hidup sampai saat ini. Brand pertama yang bernaung dalam bendera Volkswagen adalah Audi. Sebelumnya dimiliki oleh Daimler-Benz, Audi diakuisisi oleh VW pada tahun 1960-an. Di bawah manajemen Volkswagen, brand Audi yang vakum selama 25 tahun di bawah Daimler dibangkitkan kembali pada tahun 1965, dan saat ini menjadi salah satu market leader untuk mobil premium di seluruh dunia. Selanjutnya ada Lamborghini. Produsen mobil super premium dan performa tinggi asal Italia ini berdiri di Bologna pada tahun 1963 dan akhirnya dibeli oleh Audi yang juga dimiliki oleh Volkswagen pada tahun 2011. Lamborghini masih jadi produsen mobil-mobil yang paling diidam-idamkan oleh semua orang, seperti Huracan, Aventador, serta SUV mereka yang paling baru, Urus. Kemudian ada Bentley. Brand asli Inggris yang didirikan pada tahun 1909 ini berdiri sendiri selama 12 tahun, sebelum akhirnya dibeli oleh Rolls-Royce. Namun ketika Rolls-Royce bangkrut pada tahun 1980, brand Bentley harus dilelang dan akhirnya dimiliki oleh Vickers plc. Akhirnya VW Group membeli dan membangkitkan kembali brand ini pada tahun 1998. Bentley sekarang menjadi produsen kendaraan super mewah dan nyaman yang identik dengan kalangan atas di Eropa. Next, kita punya Porsche. Perusahaan otomotif ini telah beroperasi secara independen sejak tahun 1931 dan menjadi salah satu brand otomotif yang paling menguntungkan, sebelum akhirnya dibeli juga oleh Volkswagen Group pada tahun 2012. Porsche memproduksi kendaraan performa tinggi, dengan ikon yang dikenal masyarakat luas seperti 911. Selanjutnya ada Bugatti. Salah satu brand paling ikonik di dunia otomotif ini awalnya didirikan oleh Ettore Bugatti pada tahun 1909, namun setelah Ettore meninggal pada tahun 1947, brand ini mengalami kemunduran dan akhirnya vakum pada tahun 1960-an. Akhirnya Bugatti dibangkitkan kembali pada tahun 1987 oleh pebisnis Italia Romano Artioli, sebelum akhirnya dibeli oleh Volkswagen Group pada tahun 1998. Bugatti Veyron dan Chiron dikenal sebagai mobil dengan tenaga besar, dan selalu terpacu untuk memecahkan rekor demi rekor di dunia otomotif. Brand lain yang juga dimiliki oleh VW Group adalah Skoda, yang kurang dikenal di tanah air. Tidak mengherankan karena brand dari Republik Ceko ini memang diposisikan oleh VW untuk membuat kendaraan murah dengan teknologi dan mesin dari Volkswagen Group sehingga memberikan value lebih bagi konsumennya. Produsen kendaraan yang berdiri sejak 1895 ini baru dapat diakuisisi sepenuhnya oleh VW pada tahun 2000. Grup selanjutnya adalah Fiat Chrysler Automobiles atau FCA. Grup ini dibuat ketika Fiat memutuskan untuk menambah investasinya di Chrysler dan mengambil alih seluruh kepemilikan di Chrysler Automobiles dan subsidiarinya. Produsen otomotif pertama yang tergabung di bendera FCA adalah Fiat.
Dibentuk pada tahun 1899, Fiat merupakan produsen otomotif terbesar di Italia. Walaupun jarang terlihat di Indonesia, Fiat merupakan brand terkemuka di Eropa, dan terkenal memproduksi mobil-mobil dengan dimensi yang mungil namun punya performa yang bagus seperti Panda, Punto, dan Fiat 500 yang bergaya retro namun penuh teknologi modern. Selanjutnya ada Abarth. Awalnya mulai berdiri pada tahun 1949, Abarth memproduksi mobilnya sendiri sampai dijual kepada Fiat pada tahun 1971. Saat ini Abarth menjadi divisi kendaraan performa tinggi dan tuning company dari Fiat, menjual mobil seperti Fiat 500 Abarth dan Abarth 124 dengan lambang kalajengking yang ikonik sebagai pengganti logo Fiat di mobil. Selanjutnya ada Alfa Romeo. Didirikan pada tahun 1910, Alfa dikenal sebagai pembuat mobil sport dan memiliki racing pedigree dalam sejarah dunia balap. Brand lain yang punya sejarah balap di grup ini adalah Lancia. Brand yang berdiri pada tahun 1906 ini sempat merajai World Rally Championship dengan mobil-mobil mereka yang terkenal, seperti Lancia Stratos, Delta Integrale, dan 037. Lancia diakuisisi oleh Fiat Group pada tahun 1969. Chrysler merupakan salah satu produsen otomotif terbesar di Amerika. Namun saat krisis menerpa industri otomotif di Amerika Serikat, Chrysler harus diselamatkan dan akhirnya dibeli oleh Fiat pada tahun 2009. Di Amerika sendiri, Chrysler merupakan produsen kendaraan mewah yang memiliki banyak penggemar setia. Selanjutnya ada Dodge, sebelumnya menjadi subsidiari Chrysler untuk kendaraan dengan performa tinggi. Dodge sendiri memiliki dua divisi yaitu SRT untuk mobil performa dan RAM untuk mobil pick-up dan double cabin besarnya. Yang terakhir adalah Jeep. Salah satu brand otomotif paling ikonik di dunia ini dimiliki oleh Fiat Group setelah akuisisinya atas Chrysler. Dikenal sebagai pembuat mobil off-road 4x4 yang tangguh di segala medan dan awalnya dibuat untuk keperluan militer. Bentuk grill depan vertikal dengan 7 slotnya menjadi ikon yang paling mudah dikenali dari mobil-mobil buatan Jeep ini. Sampai saat ini, Jeep masih sering disebut sebagai brand generik untuk mobil-mobil yang digunakan untuk off-road, entah itu Land Rover, Toyota Land Cruiser, ataupun merek lainnya. Hal ini membuktikan begitu populernya brand ini. Grup selanjutnya adalah PSA Group P yang berbasis di Prancis. PSA didirikan pada tahun 1976, ketika Peugeot membeli 90% saham dari Citroën, setelah Citroën mengalami kebangkrutan di tahun tersebut. Sekarang, dua brand ini melakukan joint venture, dan kabarnya mulai tahun 2019 lalu Fiat Chrysler Automobiles atau FCA sedang berdiskusi untuk mengakuisisi grup ini. Brand pertama yang ada di naungan grup ini tentu saja adalah Peugeot. Didirikan pada tahun 1810, Peugeot memiliki sejarah yang unik dan berganti-ganti jenis usaha sampai saat ini menjadi industri otomotif. Tinggalkan komentar apabila ingin kami membahas sejarah pabrikan ini. Selanjutnya ada Citroën yang memiliki spesialisasi membuat kendaraan kecil dan sedang. Sejarah Citroën cukup panjang, mulai berdiri pada tahun 1919, cukup sukses menjadi produsen otomotif, sempat merajai dunia rally, sampai akhirnya bangkrut dan harus diselamatkan oleh Peugeot pada tahun 1976. Brand selanjutnya di bawah bendera PSA adalah Opel. Pabrikan asal Jerman ini berdiri pada tahun 1863 sebagai pembuat mesin jahit, kemudian beralih ke sepeda pada tahun 1886, sebelum akhirnya memproduksi mobil pada tahun 1899. Opel sempat dibeli oleh General Motor sebelum akhirnya diakuisisi oleh PSA Group bersama dengan Vohol pada tahun 2017. Vohol yang kurang familiar di Indonesia adalah perusahaan otomotif asal Inggris yang didirikan tahun 1857, diambil alih oleh GM pada tahun 1925, sebelum diakuisisi oleh PSA bersamaan dengan Opel. Selanjutnya ada raksasa dari Jerman, yaitu Daimler. Belum pernah dengar merek ini. Wajar, karena Daimler menjual mobil dengan merek Mercedes-Benz. Daimler sendiri dibentuk pada tahun 1926 sebagai gabungan dari Daimler dan Benz Auto Company. Daimler sempat membeli Chrysler di 1998 dan mengubah namanya menjadi Daimler Chrysler AG, sebelum menjual Chrysler pada tahun 2007 dan akhirnya kembali mengganti namanya menjadi Daimler AG sampai saat ini. Brand pertama yang menjadi andalan Daimler tentu saja adalah Mercedes-Benz. Mercedes dikenal sebagai pembuat mobil tertua dan pertama di dunia. Kini, Mercedes membuat berbagai segmen kendaraan mulai dari city car yang mungil sampai truk dan bus berukuran besar. Mercedes juga memiliki divisi mobil performa yaitu AMG, dan masih terus berkompetisi di ajang balapan paling bergengsi di dunia yaitu Formula 1. Selanjutnya ada Smart. Didirikan pada tahun 1994, Smart diposisikan oleh Daimler untuk memproduksi mobil ukuran mikro dan subcompact. Ide ini awalnya berasal dari produsen jam terkemuka dari Swiss, yaitu Swatch, yang kemudian diwujudkan oleh Mercedes.
Mobil produksi Smart yaitu Smart Fortwo dan Smart Forfour dikenal sebagai salah satu mobil terkecil di dunia. Brand terakhir di bawah bendera Daimler adalah Maybach. Berdiri pada tahun 1909, Maybach diakuisisi oleh Daimler pada tahun 1960 dan menjadi divisi kendaraan super mewah dari Daimler dan bersaing dengan Rolls-Royce. Namun penjualan yang kurang bagus membuat Daimler memutuskan untuk mengistirahatkan brand ini pada tahun 2012. Pada tahun 2015, Maybach dihidupkan kembali dengan nama Mercedes-Maybach. Brand baru ini menjual versi lebih mewah dari mobil Mercedes yang telah tersedia. Bavarian Motorwerk atau lebih dikenal dengan nama BMW adalah grup konglomerasi otomotif lainnya. Didirikan pada tahun 1916 di Bavaria, Jerman, BMW dikenal sebagai produsen mobil performa, dengan divisi M-Series-nya terkenal menjadi kendaraan dengan performa yang sangat baik. Selain menjual kendaraan dengan brandnya sendiri, BMW juga memiliki Mini. Mini yang dibentuk pada tahun 1959 awalnya merupakan sebuah model kendaraan yang didesain oleh British Motor Corporation atau BMC, sebelum berubah menjadi brand kendaraan tersendiri. Secara kepemilikan, Mini telah berganti pemilik beberapa kali dalam lingkup BMC, sampai akhirnya dijual kepada BMW pada tahun 1994. Brand selanjutnya adalah Rolls-Royce. Produsen mobil super mewah ini berdiri di tahun 1906, dibeli oleh Volkswagen pada tahun 1998, sebelum akhirnya dibeli oleh BMW pada tahun 2003. Grup otomotif selanjutnya adalah Grup Renault. Aliansi yang dipimpin oleh Renault ini didirikan pada tahun 1899 dan terus berkembang menjadi salah satu produsen otomotif terbesar di dunia. Renault sebagai brand terbesar di grup, dikenal sebagai produsen berbagai jenis mobil, mulai dari mobil berukuran kecil seperti Clio, sampai Renault Trucks yang berukuran besar. Selanjutnya ada Nissan. Didirikan pada tahun 1933, brand asal Jepang ini diakuisisi oleh Renault Group pada tahun 1999 melalui Renault Nissan Alliance. Nissan juga membawahi divisi Infiniti, yang menjual kendaraan ultra mewah sebagai pesaing Rolls-Royce dan Maybach. Selain itu juga memiliki divisi kendaraan performa sendiri, yaitu Nismo, yang aktif terlibat dalam berbagai kegiatan di dunia balap. Renault Group juga membawahi Mitsubishi, yang pada tahun 2016 34% sahamnya dimiliki oleh Nissan. Aliansi tiga pihak antara Renault, Nissan, dan Mitsubishi ini memungkinkan ketiga brand untuk berbagi platform untuk kendaraan yang mereka pasarkan. Jadi jangan heran apabila Nissan Livina terbaru modelnya berbasis expander karena mereka memang berbagi framework. Selanjutnya ada raksasa otomotif di India, yaitu Tata Motor. Tata adalah brand otomotif India yang menjadi bagian dari grup konglomerat Tata. Brand Tata sendiri sempat mencoba masuk ke Indonesia lewat Tata Aria, Tata Xenon, dan Tata S. Namun penjualannya dinilai kurang bagus di tanah air. Selain lewat brand Tata sendiri, grup yang berdiri sejak tahun 1945 ini juga memiliki Land Rover. Brand Inggris yang didirikan pada tahun 1948 ini diakuisisi Tata dari Ford pada tahun 2008. Selain Land Rover, Tata juga memiliki Jaguar. Brand mobil sport asal Inggris ini juga dibeli Tata dari Ford pada tahun 2008, dan kemudian digabungkan dalam payung Jaguar Land Rover. Dengan berbagai model kendaraan yang baru, Jaguar dan Land Rover di bawah manajemen Tata mampu bangkit dan kembali diperhitungkan dalam pasar otomotif dunia. Selanjutnya ada grup dari Korea Selatan, yaitu Hyundai. Berdiri dari tahun 1967, Hyundai telah berkembang menjadi salah satu produsen otomotif terbesar di dunia. Ciri khas Hyundai adalah membuat mobil yang terjangkau, konservatif, dan bisa menjangkau kalangan masyarakat luas. Tetapi beberapa waktu terakhir Hyundai mulai agresif mengeksplorasi pasar yang lain, seperti hot hatch terbaru mereka i30N. Kia juga menguasai 34% saham Kia, membuatnya menguasai pasar produsen otomotif Korea Selatan. Berdiri pada tahun 1944, perusahaan ini sempat bangkrut pada tahun 1997 sebelum diambil oleh Hyundai. Dengan revolusi pada visi perusahaan, Kia mampu berevolusi dan menawarkan produk yang unik, seperti Kia Soul dan sedan Kia Stinger yang beberapa tahun yang lalu mungkin tidak terpikirkan akan dibuat oleh brand ini. Brand ketiga di bawah Hyundai adalah Genesis. Awalnya Genesis adalah sebuah produk sedan mewah dari Hyundai. Namun brand ini sekarang spin-off menjadi brand tersendiri dan tetap menyasar pasar kendaraan mewah baik sedan maupun SUV. Grup terakhir yang kita bahas adalah Geely. Geely adalah produsen mobil asal China yang sempat masuk ke Indonesia dan menjual city car seperti Geely Panda.
Walaupun di Indonesia kurang sukses, Geely mampu berkembang di negara asalnya dan mulai melebarkan sayapnya ketika tahun 2010 berhasil membeli lini kendaraan penumpang Volvo dari Ford. Hal ini sangat mengejutkan untuk perusahaan yang baru mulai membuat mobil 8 tahun sebelumnya. Dengan pembelian Volvo, Geely berhasil menaikkan namanya dan siap untuk masuk ke pasar global. Pada tahun 2017 lalu, Geely kembali melakukan akuisisi dengan membeli pabrikan asal Inggris, Lotus. Lotus yang sebelumnya dimiliki oleh brand otomotif Malaysia, Proton, terkenal sebagai pembuat mobil sport yang memiliki performa tinggi dan bobot yang ringan. Kelebihan ini membuat Lotus dicintai oleh penggemarnya karena simpel dan menyenangkan untuk dikendarai. Selain grup seperti yang telah disebutkan, masih banyak produsen otomotif yang masih independen. Misalnya Ford yang dalam sejarah tercatat beberapa kali melakukan akuisisi atas pabrikan otomotif lainnya, namun kebanyakan telah dijual kembali. Saat ini Ford hanya memiliki sebagian kecil saham di Aston Martin dan Mazda. Ada juga Honda yang sejak berdiri pada tahun 1946 masih dapat bertahan dan independen menggunakan brandnya sendiri, kecuali di Amerika Utara di mana mereka membuat brand Acura untuk pasar tersebut. Suzuki juga masih bertahan dengan independensinya. Sempat sahamnya dibeli oleh Volkswagen sebesar 19,9% pada tahun 2009 sampai 2015, Suzuki akhirnya membeli kembali sahamnya dan kembali independen. Mazda sempat dibeli oleh sahamnya oleh Ford, dan pada tahun 1996 kepemilikan Ford di Mazda sempat mencapai 33,3%. Namun dengan kondisi keuangan Ford yang menurun dan Mazda yang terus berkembang, persentase saham Ford di Mazda tinggal 2,1% dan Mazda tetap menjadi brand independen. Ferrari, mungkin kita anggap bagian dari Fiat dan FCA, namun pada kenyataannya, pada tahun 2014 lalu FCA memutuskan untuk melepas 90% sahamnya di Ferrari ke publik dan menjadikan Ferrari brand yang independen. Namun Exor NV yang dikuasai keluarga Agnelli sebagai pemilik FCA masih menjadi pemegang saham terbesar dengan nilai 22,91%. Selain itu masih banyak lagi perusahaan otomotif yang masih independen dan dapat memutuskan sendiri arah usaha mereka. Dinamisnya perubahan kepemilikan brand di dunia otomotif memang tidak terhindarkan. Banyak sentimen seperti kondisi ekonomi, harga minyak dunia, serta pandemi saat ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Bila kondisi semakin memburuk, tidak menutup kemungkinan pabrikan harus dijual kepada pihak lain sehingga pemilik bisa berpindah. Sekian episode spesial dari Sevanonima Auto. Semoga bisa menambah wawasan kita. Ikuti terus perkembangan dunia otomotif hanya di Sevanonima Auto. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy. Have a nice day and Sevanonima out.